Pada prinsipnya, penerapan budaya kerja yang berbasis industri, nantinya siswa dan siswi SMK Negeri 2 Karangbaru diharapkan itu mampu menerapkan proses 5R dan proses K3. Proses 5R dan K3 ini harus dibarengi dengan pengembangan bakat dan minat, di mana bakat dan minat ini harus kita bentuk sesuai dengan masing-masing karakter siswa. Dan harapannya dengan kegiatan bersama ini, SMK 2 Karangbaru bersama SMK Imbas mampu melaksanakan atau mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minat. Atau pihak sekolah itu tidak hanya memikirkan, hanya mementingkan jumlah siswa yang harus banyak di sekolah tersebut, tetapi harus memang diarahkan sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki, di mana apabila ini kita bentuk, ini juga secara tidak langsung akan membentuk kualitas lulusan, akan membentuk kualitas daripada pembelajaran dan seluruh kegiatan yang bisa kita lakukan di tingkat sekolah. Penerapan 5R yang kami lakukan di kepanitiaan kegiatan pengembangan budaya kerja pada kali ini, kami melibatkan pihak industri terkait. Kita bekerja sama di sini dua industri yang kami anggap pelaksanaan proses kerja, proses produksi di industri tersebut kelasnya itu sudah standar nasional. Artinya kami memilih industri yang memang sudah dalam bentuk manajemen ISO, yakni kami gunakan PT Sofin Indonesia atau Sofindo, yang kedua PT Pertamina EP. Nah, harapan kami kepada mereka, kami arahkan agar mereka menjelaskan kepada peserta didik kami tentang bagaimana sih penerapan 5R dan K3 yang ada di perusahaan, sehingga siswa kami mampu menyiapkan diri atau kami sebagai tenaga pengajar mampu mengarahkan peserta didik kami menuju penerapan 5R dan K3, di mana 5R kita ketahui kalau di industri dikenal dengan 5S, hanya penggunaan perbedaan bahasa, namun di sekolah kita kenal dengan 5R, di mana R pertama adalah ringkas. Yang dimaksud dengan ringkas di sini adalah setiap penghuni atau teman-teman yang bekerja pada satu lingkungan tertentu, pada satu areal kerja tertentu, harus mampu melakukan proses ringkas. Ringkas tersebut adalah mampu memilah di antara peralatan, bahan, komponen yang dipergunakan pada bengkel terkait, pada area kerja terkait, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya meringkas harus mampu menempatkan peralatan, komponen, dan bahan, menyusun sedemikian rupa, memilah sedemikian rupa, sehingga alat yang dipilah, alat yang disusun tersebut merupakan kebutuhan utama, kebutuhan mutlak untuk pekerjaan di area lokasi tersebut. Jadi di program keahlian misalnya kendaraan ringan, di kendaraan ringan mereka harus mampu meringkas peralatan yang dibutuhkan sebagai pekerjaan kendaraan ringan, di mana di proses bengkel tersebut juga terbagi beberapa item lagi. Artinya ada keterampilan yang sifatnya engine, ada keterampilan yang sifatnya kelistrikan, ada keterampilan yang sifatnya ke autobodinya. Jadi pemilahan, peringkasan peralatan dan komponen bahan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan praktikum yang akan dilaksanakan di tempat tersebut. Yang selanjutnya adalah proses RC atau bisa kita katakan bersih, di mana lingkungan tersebut harus kita ciptakan bebas debu, ya, bebas polusi. Yang harus kita tanamkan kepada siswa adalah dia memiliki jiwa, di mana pada saat dia sudah mampu memilah, dia memiliki jiwa untuk bersih, jiwa untuk rapi. Dalam artian dia pada saat melaksanakan, setelah dia melakukan pekerjaan, peralatan yang akan disusun kembali, yang sudah diringkas tadi, peralatan yang akan dipergunakan kembali pada praktek-praktek berikutnya, sudah dibersihkan, sudah steril kembali, dan mampu mereka menempatkan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan, sesuai dengan batasan, loker, rak, lemari, dan sebagainya. Itu proses untuk resi. Seluruh kondisi areal tersebut, baik area lantai, dinding, atap, loker peralatan, rak peralatan, dan sebagainya harus dipastikan bersih.
Kita memiliki peralatan yang tidak satu jenis. Kita memiliki peralatan dengan berbagai fungsi. Pada saat kita menyusun, melaksanakan program 5R tersebut, kita harus rapi. Maksud daripada rapi di sini adalah peralatan yang digunakan untuk satu keterampilan tertentu tersusun sesuai dengan urutan kerja, sesuai dengan proses kerja yang harus dilakukan. Artinya susunannya itu memang harus rapi. Jadi pada saat siswa dia bekerja, ada menerima instruksi, tolong ambilkan peralatan untuk membuka kap exhaust. Artinya yang dia tuju adalah kunci sok. Dia tidak perlu lagi mencari-cari, membuka berkas, membuka loker dan sebagainya. Langsung harus kelihatan bahwa ada susunan kunci sok sesuai dengan kunci-kunci yang dibutuhkan sesuai ukuran yang sudah tersusun rapi, mudah diakses, dan tidak memakan waktu dalam proses pengambilan peralatan, di mana kegiatan utama adalah praktikum. Kita tidak menghabiskan waktu pada proses penyiapan peralatan atau pengambilan peralatan. Lalu yang keempat, rawat. Proses rawat ini harus berkelanjutan. Setiap peralatan yang dipergunakan untuk praktikum, setiap peralatan yang dipergunakan untuk kerja di area tertentu, tentunya dengan berlangsungnya proses kegiatan praktek, dengan dimakan masa proses peralatan dan komponen, akan terjadi kerusakan, aus dan sebagainya. Dari sisi komponen yang dirawat, dari sisi mesin yang dirawat, dia juga harus menjaga keberlangsungan proses. Misalnya sebuah mesin, dia harus bisa memastikan mesin tersebut kalau di awalnya dia mampu berputar sekian RPM per detik dan sebagainya, ini harus tetap terjaga keberlangsungan proses produksinya. Lalu yang kelima, itu adalah proses rajin. Proses rajin, seperti halnya proses rawat, juga harus berlangsung terus-menerus. Tidak hanya dilakukan pada hanya satu generasi siswa atau satu kelas siswa saja, harus mampu kita implementasikan kepada seluruh siswa, baik yang akan masuk ataupun yang menuju tamat. Nah, proses ini kita harus tanamkan kepada siswa, manakala dia bekerja, manakala dia melakukan sesuatu praktikum, dia harus tidak bermalas-malasan atau tidak apatis, di mana tujuannya pembiasaan ini kita lakukan agar siswa kita mampu beradaptasi manakala dia nanti terjun ke industri, manakala dia membuka industri sendiri. 5R tadi, di mana ringkas, resik, rapi, rawat, dan rajin, orang akan melihat karakter anak kita sudah memiliki hal tersebut, maka pihak perusahaan akan legowo, akan terbuka untuk bisa menerima peserta didik kita. Tentunya dilanjutkan dengan proses K3, kesehatan, keselamatan kerja yang ada di lingkungan sekolah atau ada di lingkungan tempat dia melaksanakan praktikum, melaksanakan praktek, melaksanakan pekerjaan produksi dan sebagainya. Di sana diawali dengan bagaimana proses adaptasi siswa tersebut harus sesuai dengan kebutuhan tingkat pekerjaan. Alat yang sangat kita butuhkan pada saat proses K3 adalah yang pertama, instruksi K3, instruksi keselamatan kerja harus semuanya sudah mampu dipahami oleh anak. Jadi ada kewajiban dari sisi pengajar, sisi guru untuk memberikan pengertian, memberikan pemahaman tentang rambu-rambu K3. Nah, setelah mereka memahami rambu K3, mereka harus memahami langkah-langkah proses penggunaan K3 atau komponen alat yang harus digunakan sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan K3 pada saat melaksanakan pengelasan, tentunya APD yang harus digunakan adalah pertama, alat pelindung diri yang sifatnya membatasi pandangan mata atau kacamata las atau kedok las dan sebagainya. Lalu dampak daripada asap las, tentu dia harus menggunakan APD yang sifatnya dampak polusi asap las terhadap tubuh. Dapat polusi terhadap tubuh tersebut bisa menggunakan seragam atau baju untuk seorang teknisi las. Lalu pengelasan tersebut menggunakan benda logam yang sifatnya masanya berat,
Di sini dia juga harus menggunakan sepatu safety sebagai pelindung daripada panca indera. Setelah dia memahami tentang kegunaan dari masing-masing APD tersebut, baru kita memperbolehkan siswa tersebut melaksanakan praktikum. Harapannya bisa dimanfaatkan, bisa didengar, bisa menjadi ilmu yang tetap bagi si anak. Dengan berulang-ulang kita lakukan di setiap jadwal praktikum yang mereka laksanakan, mudah-mudahan ini akan menjadi karakter bagi siswa dan siswi kita, di mana nantinya lulusan yang kita miliki, alumni yang kita miliki, output daripada SMK Negeri 2 Karangbaru dan SMK-SMK Imbas yang ada di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang nantinya mampu memiliki karakter kerja yang sesuai dengan urutan-urutan yang telah kita berikan dan kita tanamkan melalui proses-proses yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing.